Morning. Gagap teknologi. Gagap teknologi. Iya kan? And now we study, kalau dipanjangkan lagi gagap teknologi itu bagaimana? Bisa memahami teknologi atau enggak? Enggak. Kurang. How about me? Am I gaptek? Am I gaptek? Yes or no? Am I gaptek? No? No apa? Putri? No? Am I gaptek? No? No, you are not. Interrogative kan? Am I? Aku nanya diriku sendiri, tapi bertanya kepada kalian. Am I gaptek? No? I'm not. No, you are not. You, yang kalian jawabnya you. Tadi Bu yang bertanya. Am I gaptek? No, you are not. Iya kan? Itu Dimas kemana itu pergi itu dia. Kan? Ya. Dah. And now KD 3 and 10. Please read. Coba dibaca biar mendengar. Siapa ini? Tasha. Read. Apa itu KD 310? 3.10. Tasha. KD 3.10 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks interaksi, transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan, terjadi, rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan simple past tense. Jadi sekarang nanti intinya belajar mengenai simple past tense. Waktu itu sudah pernah ya? Semester ganjil kan? Udah pernah belum? Udah pernah belum? Ya, kagak ada yang jawab. Udah pernah. Ini sekarang kan bicara simple past tense. Waktu semester ganjil udah pernah belum? Udah. Are you sure? Are you sure? Maybe. How about you, Naila? Answer my question. How about? And now, KD 4.10. Nabil, please read. Tuh, dipanggil nggak baca. KD 4.10 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan, terjadi rutin maupun tidak rutin, atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Iya, tapi sayang wajahmu kemana? Gak ada wajahnya. Pakai wajah dong. Ya kan? Nah, prakteknya itu ya. Prakteknya ingat pakai simple past tense. Kalau sudah pernah simple past tense, inti utamanya kata kerjanya bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Intinya. Intinya bagaimana? Simple past tense. Kata kerja bentuk kedua. Cirinya kata kerja bentuk kedua ada apa? Ada regular verb, ada irregular verb. Ya kan? Kalau regular verb ditambah akhiran d atau ed. Kalau irregular verb selalu berubah-ubah bentuknya dari bentuk pertama, kedua, ketiga. Contohnya yang regular verb, visit, visited, visited. Iya kan? Kalau
Irregular verb, read, read, ya kan, bacanya aja yang berbeda gitu. Ya. Drink, drank, drunk tuh. Ya. Ya, and now. Nah, di buku paketmu kan When I Was a Child gitu kan? Judulnya, the title When I Was a Child. Which one is the characteristic of simple past tense? Yang mana yang menunjukkan simple past tense? Naila, Danendra. Yang menunjukkan simple past tense yang mana? Ya, Miss. Yes, Miss. Yang menunjukkan simple past tense yang mana? Ya, yang menunjukkan past tense yaitu kata was. Was itu bentuk lampau, verb kedua dari apa? Dari bentuk pertama apa? Dari bentuk pertama apa? Dari bentuk pertama to be. M, ya kan? M. Karena past tense maka menjadi was karena subjeknya I. Ya kan, bisa juga nanti kalau subjeknya si ya is, tapi past tense-nya tetap was, ya kan? Ciri dari simple past tense, to be-nya. Kebetulan ini pakai to be. When I was a child, ketika saya anak-anak. Anak-anak kan zaman dulu. Hanya pakai to be past tense yaitu was. Ya, sambil saya ngelihat ya, the material of studying, the function-nya menurut ini ya apa? Kurikulum ini. Menurut silabus, melaporkan, menceritakan, menjelaskan kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Iya, lampau. Jadi kalian nanti bisa melaporkan, misalnya, Bu, kemarin ada kejadian tuh anak teman kita itu kena COVID misalnya. Atau menceritakan, kalau melaporkan biasanya kejadian kecelakaan ya, banjir. Nah, kalau menceritakan tadi, Bu, teman kita kena COVID gitu ya. Atau menjelaskan kejadian yang dilakukan. Misalnya, Bu, kemarin saya enggak masuk, saya sakit. Nah, misalnya gitu. Tuh menceritakan, menjelaskan kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Kalau di waktu lampau itu simple past tense tadi biasanya menggunakan kata kerja apa? What kind of adverbial of time that we use in simple past tense? What kind of adverbial of time? Apa itu adverbial of time? Fahri. Apa itu adverbial of time? Fahri. Kemana tuh Fahri? Kalista. What we use adverbial of time in simple past tense? Yesterday, last night, last week, last month, last year. Last month. Oke. Ada lagi yang lain? Dalam waktu lampau. Nah, terus. Nih, struktur teksnya. Struktur itu kan strukturnya. Bisa mulai menanggapi, diharapkan di luar dugaan. Menanggapinya yaitu tadi. Pertanyaan. Unsur kebahasaannya. Kalimat deklaratif itu sama dengan kalimat statement atau kalimat positif. Nanti ada kalimat interrogatif, ada kalimat negatif yang menyatakan tidak, ada kalimat kalau interrogatif tadi kalimat yes atau no. Ya kan? Ada question word. Ya namanya kalimat nanti disusun-susun menjadi suatu karangan, ya kan? Nomina singular. Nah, ini kata ganti orangnya tunggal, jamak, ya kan? Ya pasti dipakai lah. Kalau nggak pakai gimana? Ini untuk mengulang aja. Ada the, this tunggal. Jamaknya apaan? Jamaknya apa? Farel. Jamaknya apa?
Kalau this tunggal, jamaknya apa, Farel? Jamaknya jamaknya Haikal. Jamaknya apa? This. This pakai Des. Ini ada dos. Dos bentuk tunggalnya apa? Haikal. Bentuk jamaknya bentuk tunggalnya dos. Bentuk tunggalnya that. Kemana Haikal? Ya. My ini apaan? My, their. Posesif, kata ganti milik. Ya kan, my book. His book, their books. Your pen, iya kan? Ucapan, tekanan, kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Oh iya. Kalian kan ibu bilang kalau belajar pegang buku tulis, pegang pulpen atau pensil, ya kan? Masa nggak ada catatan kalian diterangkan begini? Ya, topiknya yaitu kegiatan yang rutin terjadi di masa lalu di sekolah, di rumah, dan sekitarnya yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. What is KI? Kompetensi inti. Jadi intinya itu loh. Ya, intinya dari pembelajaran itu nanti ada bercerita mengenai di sekolah, di rumah, dan sekitarnya. Tuh. Ya kan? Nah, terus ini simple past tense. Untuk menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan di waktu lampau atau yang lalu. Ini adverbial of time-nya. Ya, yesterday, last day, last week, last month, last year, last time, a week ago. Kalau pakai jumlah, pakai ago. 2 months ago. Nah, 2 ini kan jumlah, pakai ago. 6 years ago. 6, 6 jumlah, pakai ago. Kalau nggak pakai ago, nggak pakai jumlah, memakai last, ya kan? Last month, last year, last time. Nah, kayak gini nih dicatat nggak sih sama kalian? Dicatat nggak? Nah, yang lain. Coba disebutkan Ilham. Ilham disebutkan keterangan waktu yang lain ada nggak? Ilham. Kemana Ilham? Sya. Ya. Nah, and now nih rule-nya, inti utamanya pakai to be, iya kan? To be-nya karena past tense ada was atau were. Ini kalau was untuk she, he, it, contohnya mother, satu orang, iya kan? Kalau were untuk we, you, they, atau jamak A and B. Paham? Ini rumus inti aja. Ini baru inti pakai to be, belum pakai kata kerja. Nih, sekarang rumus pakai kata kerja tuh. Subject to be. Baru to be ini ya. Rumus lengkapnya pakai to be. Komplement to pelengkap. Tuh. Tambah not. Bisa digabung menjadi wasn't, weren't. Interrogatif tinggal merubah aja to be-nya ke depan subject. Nih, rumus inti. Catat nggak? Catat, Bro. Kalau mencatat itu inti aja, to be, was, were, gitu. Not nanti negatif kan tambah not doang. Interrogatif tinggal mindahin. Udah dari sini aja. Nih to be, was, were. Udah. Gitu. Kalau ibu belajar begitu dulu. Yang inti aja. Karena nanti dipakai untuk pemikiran yang lain juga kan. Jadi supaya mudah diingat. Nih example. Tuh. Mira, positif kan? Mira was at home yesterday. Pay attention to the red type, ya kan? Perhatikan yang merah, cetak merah. Mirna was at home yesterday. Was, ya kan? Karena Mirna satu. Negatifnya Mirna wasn't at home yesterday. Ya. Lanjut baca. Suraya